All crews ready? Ready, Cap. Happy Flycast. Selamat sore, halo. Gue Rizka di pesawat. Teman-teman gue manggil gue Captain Rizka. Hari ini gue bawa Fly Podcast bersama Pitch 40 ID. Dan hari ini gue sengaja ngedatangin teman-teman gue sebagai bintang tamu. Dan mereka ini pilot-pilot yang kece-kece abis. Cuman gue nggak bisa bilang mereka ganteng, karena kalau gue yang bilang ganteng, gue cowok men. Nggak boleh, gue sesama cowok nggak boleh bilang ganteng. Ntar orang curiga, ntar gue kenapa-napa lagi, ya kan? Bener sih. Nah, di sini ada dua pilot kece, ada Rehan dan Rama. Halo. Halo, Halo. selamat sore. Gue Rama. Sehat, Gue siap. di sini masih FO. Di sini gue diundang sama Cap Rizka buat ngeramain acara ini. Sama, nama gue Rehandi, juga masih FO, dan sama kita berdua diundang di sini untuk ngobrol. Ya, tapi Rama ngomong-ngomong lu nggak usah manggil gue Cap di sini ya. Bukan di pesawat nih, ini Kebiasaan. gue nggak pakai bar nih, jadi nggak usah dipanggil Cap. Siap. Bener juga sih, bener juga. Kakak kali ya, biar muda ya. Bebas, manggil Ya, gue Kak. Rizka, Kak, bebas lah. Yang penting kita nyaman di sini. Kita intinya di sini pengen ngobrol, curhat apa yang kita rasain selama bisa dikatakan 2 tahun yang cukup seram ya. Wah, berat Yes. sih. Iya. Jadi emang teman-teman ini pandemi ini belum berakhir. Dan mungkin kalau teman-teman lihat kita nggak pakai masker, sebelumnya gue mau disclaimer dulu ya. Kita semua sudah divaksin 2 kali dan hari ini kita sudah colok-colok hidung di swab, Yes. di swab PCR, dan alhamdulillah kita negatif semua. Makanya kita berani untuk datang podcast ini dan kita buka masker. Kru kita juga sudah divaksin dan semuanya sehat insyaallah. Dan pandemi memang belum berakhir, tapi rasanya pilot-pilot ini mulai menjerit, termasuk saya sih, tapi nggak apa-apa lah. Nanti yang sesi sendiri aja. Nah, mumpung ada narasumber, jadi kita manfaatkan mereka, kita pengen gali mereka, apalagi mereka ini masih muda, ibarat kata nih ya, kalau bangun rumah lagi bangun pagar, ya nggak? Masih tanahnya ini, Cap. Masih tanahnya. Masih tanah ya. Oke, gue mau ke Rehan dulu deh. Rehan, lu udah berapa lama sih terbang di tempat lu sekarang? Nggak apa-apa sih, lu mau cerita maskapai lu di mana? Oke. Terserah, bebas. Gue pengen lu cerita deh. Oke, Profil singkat lu sebagai seorang pilot. profil singkat sebagai pilot. Gue udah terbang hampir 3 tahun, bawa Airbus 320 di maskapai swasta Indonesia. Terus ya berarti terbang yang banyak tuh 2 tahun kali ya, karena masih junior. Setelah 2 tahun ya kena pandemi. Oh gitu. Jam terbang lo udah berapa nih sekarang nih? Jam terbang sekarang kebetulan sekitar 1.700. 1.700. Iya. Lu nyatet logbook nggak sih? Mau nyatet dong, harus kan peraturan. Lu kenapa ketawa? Itu biasa kalau ketawa tahu lah. Oh Cap, gitu. ya Oke. kan? Nah, terus. Apalagi sekarang kalau jam terbangnya dikit, kayak kita ya udah nulis lagi. Kalau dulu kan banyak mungkin malas kali ya. Nah, Tapi itu sekarang sih. dikit kayak aduh, kok dikit banget nambahnya nih. Jadi saya ada alasan, Cap, kalau misalnya ditanya logbook. Kalau dulu kan jam terbang banyak tuh, jadi capek gitu. Kalau sekarang baru rajin. Oh gitu. Karena Cap. terbangnya dikit ya. Karena dikit. Dan lu sendiri udah di mana dan udah berapa lama terbang? Sampai jamnya berapa deh? Saya kalau ditanya jam, hitungannya itu masuk ke 1.100. Masuk Oke. ke 1.100 jam. Saya udah dari 2019 awal. Berarti udah 2 tahun ya. 2 tahun saya terbang, dan yang banyak berarti sama kayak Rehandi di tahun pertama. Oke. Tahun pertama terbang tuh banyak sih jam terbangnya. Terus karena pandemi ini kepukul banget ya. Iya. Mungkin Captain juga merasakan kan pasti ya. Kepukul banget tuh jam terbang, rute kayak gitu. Oke, berarti sebenarnya gue punya pertanyaan berikutnya, tapi ini udah menjawab sih. Gue punya pertanyaan tanya gini, dengan sebelum dan sesudah pandemi jam terbang lu gimana sih? Gue tadinya pengen nanya itu, tapi dengan itu lu udah cerita berarti ya. Berarti sebelum pandemi lu terbang banyak, pas pandemi ancur-ancuran gitu. Iya. Sangat terasa ya sebenarnya, karena di dari mulai peraturan PSBB, PPKM segala macam itu banyak peraturan baru, harus ini harus itu kan, ngaruh ke penumpang, ngaruh ke jam terbang kita. Dulu yang bisa sebulan itu 60 bahkan 70, sekarang setengahnya aja udah bersyukur gitu. Oh, Kalau gitu saya ya? gitu kan. Berarti secara pemasukan juga berkurang dong ya. Kok malu-malu gitu sih?
Saya nyesel cap boros dulu. Oh gitu. Jadi nggak ada simpanan ya? Nggak ada sebenarnya. Nah, mumpung sekalian gue mau nanya nih, sifatnya pribadi sih, cuman nggak apa-apa lah ya cerita sama teman-teman yang nonton. Di pandemi ini kan secara langsung Yes. pendapatan juga berkurang ya karena jam terbang berkurang. Yes. Lo berdua punya cicilan gak sih? Ke Rama dulu deh, lo punya cicilan gak sih? Saya pribadi nggak punya cicilan sih kan. Karena Oh gitu. Karena jujur nih, saya orangnya suka nabung. Oh gitu. Suka nabung Nice. dan saya nggak suka spend. Apa yang ditabung nih? Nabung gaji dong. Oke, terus. Dan saya nggak suka spend yang menurut saya nggak penting gitu. Jadi kalau misalnya dibilang pemasukan ya karena saya udah nabung, jadi so far sih kalau saya itu masih ya saya bisa survive lah. Bisa Kayak survive gitu, ya. dari Lu nggak ada tabungan cicilan itu. ya? Karena nggak ada cicilan itu Oke. tadi, kayak saya belum mulai. Kalau Rehan lu gimana Han? Banyak dong cap. Banyak cicilan nggak? Emang Rumah, mobil, Enggak. terus nabung buat nikah gitu ya? Oh, belum? Nikah sih udah mau sih. Oh, gitu. Iya. Jadi cerita singkat ya cap ya. Jadi saya kan emang orang tua kan suka menabung dan mereka nge-push saya untuk investasi lah. Gitu. Lalu yang paling miris lah istilahnya, saya tuh mulai cicilan tanah itu bulan Januari 2020. Oke. Jadi di mana masih normal banget Iya, gitu. kelihatannya aman-aman aja gitu ya. Aman-aman aja, dan saya kan pasti kan cicilan nggak mau yang gede-gede kayak ya. Jadi ya mendingan ada savingnya lah, ada spare-nya. Tapi ya pandemi April, jadi bener-bener awalnya yang jaraknya jauh, cuma persenan dari gaji saya, tapi tiba-tiba langsung anjlok gitu. Waduh, berat banget coy. Iya, jadi dilakukan segala cara lah untuk supaya bisa tetap bayar atau mungkin dari banknya gimana kebijakannya seperti itu. Ngomong-ngomong, gue lihat di Instagram nih, lu banyak foto berdua nih. Emang lu kenal sejak kapan sih? Hah? Ini jangan salah sangka dulu nih kan. Makanya tadi gue bilang di awal kan, gue nggak berani bilang lu ganteng-ganteng nih. Tapi lu banyak foto berdua, gue pengen tahu lu kenal sejak kapan sih? Kami itu satu flying school ya. Oke. Flying schoolnya itu Satu angkatan. Satu angkatan. Betul. Makanya dekat dari dulu tuh dekat dari flying school. Dulu itu sampai kebetulan kami itu dari BIFA, ya kan, di Bali. Habis itu ada program CPL-nya itu di Outbase di Solo. Nah, kebetulan saya sampai sekamar sama dia. Sekamar. Iya. Sahabatan kan? Parah. Bukan betul. pacaran kan? Bukan dong. Nggak boleh, nggak boleh. Oke. Oke, terus. Gitu. Habis itu kebetulan saya bukan asli orang Jakarta, ya kan. Saya orang Bali yang tinggal di Surabaya. Oke. Habis itu cari kerja kan di Jakarta. Jadi saya kalau misalnya nyari teman itu pasti nyari teman-teman BIFA yang di Jakarta kan. Nah, kebetulan si Ray ini selalu ada untuk saya. Oh, gitu ya? Makanya makin dekat kita banyak sharing gitu masalah pekerjaan dan ya masalah hidup lah, kayak gitu, biasalah. Oke. Terus lu berdua punya hobi yang sama dong ya? Kebetulan kami punya hobi yang sama kayak. Apa itu? Misalnya kayak olahraga nih, saya suka nge-gym, dia suka nge-gym. Sama. Iya. Abis itu saya suka basket, dia suka basket. Sama. Makanya tadi pas gua mau mulai itu gue pengen ngomong ya, minder gua ngeliat badan lu berdua keren keker gitu, terus gua cungkring sendiri. Ini anak-anak nge-gym nih kayaknya nih. Jadi lu berdua punya hobi nge-gym yang sama nih. Iya, dan terus beberapa kali juga karena punya hobi yang sama akhirnya kita joinan gitu. Kita main bareng, kita fitness bareng atau kita main basket bareng kayak gitu. Jadi kayak. sering melakukan aktivitas lah. Gitu, Iya, sebagai barengan. sahabat beneran. Oke, baik. Nah, terkait pandemi nih, kan kalian punya hobi bareng. Kira-kira apa sih kendalanya? Bisa nggak sih ngejalanin hobi selama pandemi ini? Siapa, Rehan deh? Hobi saya selain yang dua disebut tadi, mungkin pas pandemi efek banget kali Kepe. Ya mungkin basket kan itu menyentuh ada fisik, jadi mungkin bisa nuler, atau mungkin nge-gym juga banyak yang tutup. Ya saya mulai hobi baru aja gitu loh, yang tidak melakukan kontak fisik yang banyak. Itu dia. Jadi sebenarnya kalau kita bicara hobi, akhirnya harus mengalihkan hobi, harus mencari hobi baru gitu ya. Yes. Iya, harus benar cari yang banget. baru. Apalagi banyak tempat gym yang tutup gitu ya. Iya, Terus banyak jadi banget. harus mau nggak mau olahraga di rumah doang gitu. Yes. Iya, betul. Tuh. Oke.
Daripada pada kering nih tenggorokan, mending pada minum dulu deh, aus kan. Nih kebetulan gue juga hari ini dapat sponsor dari Pentas Coffee teman-teman ya. Kalian yang mau ngelihat Instagramnya ada di @pentascoffee. Nanti di sini ada di bawah sini apa di atas, terserah nanti editor yang ngatur ya di mana itu Instagramnya. Kalian bisa ngelihat di situ. Yang mau order pengen ngerasain bisa langsung ke Pentas Coffee. Ini nggak apa-apa nih kayak berarti. Ini bukan properti, boleh diminum. Boleh minum. Ini ada hati-hatinya lucu banget ya. Apa emang kayak gini? Enggak, emang sengaja di katanya sih ya, emang sengaja dibuat kayak gini buat menarik netizen katanya. Oh, Silakan diminum. Enak pentas kopi. Oke, gue sambil lanjut ya, gue masih banyak pengen nanya nih, penasaran Boleh. soalnya nih. Di pandemi ini kan otomatis jadi jarang terbang, terus Yes. lebih banyak di rumah. Dengan banyaknya libur gini, lu enjoy apa stres sih? kalau saya pribadi Cap, saya kalau misalnya terbang itu saya enjoy. Maksudnya saya enjoy melakukan pekerjaan sebagai pilot. Saya suka gitu loh. Saya suka kerja jadi pilot tuh saya suka. Makanya kalau misalnya udah lama nggak terbang gitu, saya lumayan sih berasa stresnya. Kayak kangen aja gitu. Kangen. Jadi di rumah jadi bikin stres gitu ya? Iya. Bisa dikatakan seperti itu? Bisa dikatakan kayak gitu. Karena kangen banget gitu. Kan pasti kita juga ngerasain jadi pilot kan, kayak kalau misalnya kita lagi kerja tuh kita di pesawat, kita yang ngerjain kita take off, terus habis itu kita nerbangin pesawat kan. Gua sih beda ya, gua Beda. punya pesawat sendiri gua. Oh iya. Beda level. Iya, beda. makanya main-main ke Pitch 40 sini. Gua undang kalian biar ikut terbang sama kita di sini. Boleh. Bisa. Nah, Iya. jadi dengan lu stres kayak gitu, kira-kira lu ngapain gitu di rumah biar ngilangin stres itu? Sementara lu nggak bisa terbang. Tadi kan lu bilang terbang bisa ngilangin stres lu. Yes. Balik lagi ke masalah hobi tadi kan. Nah, kalau misalnya stres berarti peralihannya kalau saya itu ke hobi. Kebetulan kalau misalnya olahraga, gym mungkin tutup, tapi akhirnya ya saya olahraga di rumah aja. Habis itu saya punya hobi lain, saya suka ngegame nih. Ya, jadi saya main aja, dan kebetulan kan kalau game kan tidak butuh kontak fisik, ya kan. Jadi saya main aja. Nah, terus kalau kita bicara tadi kembali ke awal ya, masalah penghasilan nih. Gue demen nih kalau bicara gaji nih. Pendapatan berkurang, pandemi tidak berhenti. Terus nggak tahu ini mau diapain di pandemi. Ya satu-satunya jalan kita cuman jalanin prokes gitu ya. Yes. Iya, benar. Nah, kalau kita bicara dari sisi kesehatan seperti itu, tapi dari sisi finansial, kira-kira kiat-kiat apa sih yang lo berdua lakuin untuk bertahan di pandemi ini? Mungkin ke Rehan kali ya? Ya, kan pandemi udah hampir 2 tahun ya perjalannya, dan kebetulan emang kalau sekarang saya melihat kondisinya makin parah, dan kebetulan juga mau nikah. Jadi cek. Selamat. Tepuk tangan dulu deh. Jadi harus ada income yang pasti gitu, karena sekarang udah gak ada yang pasti sama sekali. Even saya ngambil pekerjaan atau cita-cita sebagai pilot ini karena saya hidup bertahun-tahun melihat sosok yang bisa saya contoh gitu loh, dari income apa yang dilakukannya. Nah, kalau sekarang udah pandemi gini, jadi emang salah satu caranya adalah mungkin orang-orang pada belajar saham kali ya, kripto, dan saya bukan orang yang belajar seperti itu. Nggak pernah nabung, nggak pernah main investasi kayak gitu. Jadi akhirnya saya coba masuk ke dunia bisnis usaha. Oke. Yes, usaha makanan. Langsung dong dipromoin dong. Boleh banget nih sekalian ya. Nice. Iya, jadi franchise sih Cap. Oke. Kita ambil franchise, namanya Kepak Madu Mael. Dia makanan khas Malaysia. Oke. Jadi namanya Kepak Madu karena sayap. Dan itu diolahnya dari bumbu marinasi. Oke. Dan setelah itu ada minuman khasnya lah, minuman khas Kuala Lumpur juga. Oh, Karena kebetulan- itu apa, teh tarik ya? Bukan teh tarik, Neslo namanya, Neslo. Nescafe Milo. Tadi saya gitu. mikirin hal yang sama, kayak teh tarik. Iya. Ternyata ada lagi ya. Sama Milo KL namanya. Mungkin kalau Milo KL bisa ditemukan Milo Dinosaurus kalau Captain pernah dengar. Oke. Ya, gitu. Nih, kebetulan saya bawa Cap buat Captain nih. Langsung dijajal nih. Langsung dijajal, nggak mungkin enggak. Jadi kita ada minumannya, Milo KL yang tadi saya bilang. Sini gua ambil ya. Ya, boleh. Itu kebetulan yang saya bawain sayapnya, Kepak Madu itu. Nih teman-teman nih.
Suara plastiknya udah menggelegar ya. Gue taruh di sini dulu. Ini gue keluarin. Mana nih? Gue bingung bukanya. Oh ini dia nih. Gampang lagi bukanya. Waduh, wanginya udah ajib. Ini boleh nggak sih? Gue makan dulu boleh nggak? Durasi ya. Ya udah. Ntar abis ini gue makan ya. Ya udah kita lanjut dulu. Kalau gitu kita lanjut dulu. Nih, gue taruh di sini dulu. Ntar kita lanjut. Iya. Jadi akhirnya lu jadi businessman ya? Iya. Bisa dikatakan seperti itu. Bisa jadi gitu. Coba mulai yang baru lah. Meskipun resikonya gede ya. Ya, begitulah. Namanya bisnis nggak ada resiko sih ya. Iya, maksudnya resiko karena saya belajar hal baru di sini. Di saat finansial menurun. Itu mungkin yang gitu sih. Oke, ini gue pengen lo cerita ke teman-teman. Kira-kira dengan usaha gini lo belajar dulu atau gimana sih? Maksudnya lo gambling atau lo udah mempelajari dulu? Jadi artinya kan kita untuk memulai sesuatu kan nggak asal maju ya. Kita butuh persiapan. Lo sendiri gimana? Kalau saya pribadi, saya lebih mempelajari dulu, apalagi kalau soalnya kan franchise ya, Pak modelnya franchise gitu, yang punya saya franchise. Jadi saya pelajari dulu apa bahan yang dibutuhkan, terus penjualannya kayak gimana, omsetnya segala macam itu saya belajar lagi semuanya. Nggak lepas dibantu oleh orang tua saya soal resiko-resikonya lah gimana, terus nanti kalau udah running gimana, karyawan itu kan semua saya baru semua. Saya nggak pernah tuh yang nyentuh-nyentuh hal kayak gitu karena saya termasuk orang yang workaholic waktu terbang. Itu bener-bener saya pernah nyentuh sampai 109 jam sebulan. Widih, cair. Waduh. Itu bulan Januari, Cap. Banjir, Cap. Banjir ya. Itu Januari 2020 saya 109 jam. Jadi kerasa banget pas pandemi langsung totally ya berkurang banget lah gitu loh. Jadi kayak di prank gitu ya. Di prank gara-gara cicilan itu. Gitu ya. Jadi saya cobalah dan pasti saya pelajari dulu semuanya. Resikonya sama kalau sampai amit-amit ya namanya juga makanan ya. Makanan tapi saya percaya kalau F&B bisnis ini nggak bakal mati gitu loh. Mungkin dengan inovasi yang baru dari pusatnya atau mungkin dari saya sendiri bisa saya kembangin sehingga ya bisa tahan lama gitu aja sih. Artinya lu nggak asal maju ya, lu punya persiapan dulu, lu bikin apa maksudnya bikin list prepare-nya seperti apa. Jadi nggak ya lu punya senjata lah untuk maju ya. Bukan tanpa senjata untuk perang gitu. Betul, sama kayak terbang kan kita juga sama kan. Kita prepare dulu semuanya, udah pelajarin semuanya, nggak asal nyebur. Oke. Nah ini nih, gue pengen nanya nih, kan lu berdua kece-kece. Apa sih dari tadi kode-kode mulu? Oh iya maaf ya, gue pindahin ya. Nih, gue taruh di sini dulu deh. Enggak, gue mau nanya nih. Udah ya? Oke, gue mau nanya nih. Lu berdua nih kan kece-kece nih. Banyak ceweknya dong. Gue nggak butuh lu berdua tuduh-tuduhan ya. Ya udah ngomong aja apa adanya. Itu yang mau kita lakukan. Oh gitu. Iya. Sebenarnya rencananya mau jadi pilot biar itu, Cap. Oh gitu. Kan kalau kita tahu kan pasti orang-orang mengira pilot nih ceweknya banyak pasti kan, makanya gitu. jadi pilot aja kali ya. Oh gitu. Oke. Jadi lu berdua udah nikah belum sih? Sebenarnya? Hah? Sebenarnya? Iya. Jadi ada yang nggak bener gitu kan? Ada yang nggak bener soalnya nih. Ya kalau saya belum nikah kan. Oh belum nikah. Kalau Randy kayaknya dari ceritanya mau nikah nih. Iya dari tadi ngomong mau nikah mulu ya. Kan? Iya udah ada rencana Cap. Oh gitu. Februari tahun depan. Oh mudah-mudahan lancar ya. Amin. Terima kasih Cap. Jadi yang soal cewek banyak itu udah. Asik. Udah nggak ada ya. Udah Kok pakai batuk sih? Udah disembunyiin maksudnya. Abis ini pasangan lu berdua nih pada ngomong jangan main sama dia lagi udah. ternyata kalian nyimpen rahasia ya. Ya sesama laki lah Cap. Ya gua udah lebih dulu di posisi kalian sih. Bini gua yang sekarang marah-marah ntar. Gua mau nanya sama Rama nih. Ram. Boleh Cap. Di tempat lu kerja ada kapten Cak Lontong ya? Ya nggak sih? Cak Lontong ya? Enggak. Puter dong. Ayo. Ada kayak Cak Lontong ya? Tak ada kan? Cak Lontong. Nih, mana nih lama amat nih? Gak ada sih. Kang, buruan Kang. Takutnya kalau saya cocok-cocokin nih
Saya kena nantinya. Lama amat durasi nih. Nah. Yang tengah nih. Cak Lontong kan? Mirip sih. Mirip sih. Kena ntar. Nah. Mohon maaf Captain Durs. Sudah disebutin ya, bukan saya. Mohon maaf nih. Lu udah pernah terbang sama dia? Kalau terbang bareng belum, cuma sekitar 2 minggu yang lalu kalau nggak salah terakhir terbang saya dapat nginep di Surabaya, ketemu sama Captain Durs. Banyak yang ngomongin kan dia. Biasalah. Iya. Biasalah. Udah banyak yang ngomongin terus tampil di YouTube makin banyak yang ngomongin. Itu dia. Kan emang itu brandingnya dia kan. Oh gitu. Iya, biar banyak yang ngomongin. Durs, gitu. sorry ya Durs, lu nggak ada sih di sini jadi gue ngomongin. Kata orang, mendingan ngomongin di belakang daripada ngomongin di depan. Iya kan? Soalnya kalau ngomongin di depan tusuk-tusukan Dar. Iya, ribut. Ribut, iya. Ribut, iya. Untung gue belum kenal. Ya ntar lu kenal lu pasti pengen ngomongin di belakang. Sama aja berarti ya. Ada adanya di sini nih. Oke teman-teman semua, gue rasa hari ini cukup ya kita ngobrol-ngobrol cerita-cerita tentang pengalaman pilot di Fly Podcast by Pitch 40 dan thank you buat Rama, Rehan. Siap. Terima kasih banyak. Mereka ini punya Instagram loh, follow. Instagram lu apa? Instagram saya Rama Wahana disambung semua. Oke, kalau Rehan lu? Instagram saya Rejandi I-nya 3. Sama itu ya, Kepak Madu Mael. Meruya. Asik. Jangan salah Kepak Madu Mael. Oke teman-teman, itu aja yang bisa kita sampaikan hari ini. Kalian kalau misalkan mau request narasumber atau bintang tamu, besok-besok bisa aja kita datengin pramugari. Cie. Pramugara juga bisa. Siapapun bisa kita datangkan ke sini. Kalian langsung komentar di kolom di bawah ini ya, biar kita tahu bintang tamu yang kalian inginkan. Asik. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.